Sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini. Kita mau merayakan kenaikan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga. Mari kita mau saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Bapa. Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, yang nyata dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Ketika Engkau datang Tuhan menjemput kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan di tempat-Mu yang kudus, di tempat-Mu yang mulia. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau Tuhan menaikkan pujian hanya bagi nama-Mu Bapa, hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau memberikan penghiburan bagi kami. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menghibur kami, untuk menuntun kami dalam melakukan segala hal dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, sangat baik dalam hidup kami. Tidak ada yang kami dapat berikan selain kami memuji, selain kami menyembah Engkau, selain kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Pakai kami pada pagi hari ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya
Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, oh Yesus, Dia berikan terima kasih, oh Yesus, kuatkan dan menolong selalu, sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Kami mau nyatakan kerinduan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan kerinduan kami. Biarlah penjama kami yang rindu untuk menaikkan pujian bagimu pada pagi hari ini Bapa. Tinggal di hati. Sekali lagi kita mau katakan dengan kerinduan kami kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita mau sembah Dia dengan segala kerinduan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus, kami tinggikan, Engkau naik ke surga, Engkau Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau naik ke surga tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau menyediakan tempat bagi kami, sehingga kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan pada saat waktumu tiba. Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu untuk menguatkan dan menolong, menghibur kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur itu Tuhan. Kami rindu datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Bapa. Karena kami tidak dapat melakukan apapun tanpa Engkau Bapa. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau teramat baik.
Terima kasih Tuhan. Hanya ungkapan syukur yang dapat kami naikkan di hadapan. Haleluya, Yesus. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Rohmu yang hidup. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu Bapa. Amin. Yang menyertai kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan.
berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami supaya kami selalu melihat bahwa bersekutu dengan Engkau itu adalah waktu-waktu yang terbaik di dalam hidup kami, sehingga setiap kali ada kesempatan bagi kami beribadah, kami benar-benar memaknai menjadi sebuah hubungan yang erat, hubungan yang manis, hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, hubungan yang tidak dapat digantikan dengan hubungan-hubungan apapun dan dengan siapapun. Sebab Engkaulah kebutuhan utama di dalam hidup kami. Allah kami yang maha besar, yang maha mulia, yang maha kudus, yang tidak terbatas. Kiranya di dalam ibadah kami datang merendahkan hati, merendahkan diri dengan lapar dan haus akan Tuhan, sehingga kami membawa seluruh hidup kami secara utuh kepadamu, untuk bisa bersekutu bersama, untuk bisa memuji menyembahmu, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong semua yang melayani kami hari ini, kuasa urapan Tuhan nyata dan bekerja dengan sempurna. Terima kasih ya Bapa, dan kami nyatakan bahwa ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anaknya Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Masih kuat untuk berdiri Bapak Ibu? Puji Tuhan. Sekarang kita mau merayakan kenaikan Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau angkat pujian ini lebih dari pemenang, bahwasanya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang karena Allah kita telah menang melawan setiap kutukan dosa. Puji Tuhan, silakan duduk.
Seperti biasanya saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menceritakan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Ya, selamat pagi. Ini hari yang bersejarah buat kita. Di samping itu juga memang hari yang ada di tengah-tengah minggu. Ya, nah hari ini hari Lebaran. Dan sebenarnya beberapa hari yang lalu tuh saya SMS-an sama Pak Dada Rosada. Nah biasanya tiap tahun itu saya pergi ke besok beliau lah, tapi tahun lalu tidak bisa ya. Jadi kemarin saya bicara dengan dia, karena biar bagaimana sebagai pribadi saya sangat kagum dengan beliau, karena selama beliau menjabat gereja di kota Bandung lah, amin, waktu saya sebagai ketua itu memang aman lah. Jadi sehingga ya sebagai ucapan terima kasih lah. Membangun persahabatan dari dulu memang saya tidak pernah, kalau membangun persahabatan itu tidak pernah melupakan orang. Nah ini yang tidak mudah buat siapapun juga. Kalau orang itu dalam proses yang baik, mungkin kita senang kalau datang ke rumahnya. Tapi kalau seandainya tidak, nah pertanyaannya siapa akan jadi sahabat dia? Dulu awal pertama memang banyak orang yang datang, tapi makin lama bisa dihitung dengan jari. Jadi ternyata sebagai manusia, kalau kita mengalami sesuatu yang berat atau susah, belum tentu orang akan setia kepada kita atau mau tetap berteman lah. Nah ini pelajaran buat kita juga. Selama kita masih sehat, pasti orang datang. Kalau setelah kita tidak lagi, ya mungkin tahun pertama masih ada, tahun kedua mungkin ya, tahun ketiga misalnya ya, tapi mulai hilang satu. Nah, ini yang saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara juga. Selama kita masih ada, tentu penghargaan itu masih ada. Tapi kalau sudah tidak, nah di samping kita itulah yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, guru itu hanya diingat selama dia ada di kelas. Setelah dia tidak mengajar lagi, tidak diingat lagi. Tapi kalau murid tidak pernah lupa, sekolah bisa lupa, tapi murid tidak pernah lupa. Itu sebabnya yang saya lihat pengalaman dari orang tua saya, juga termasuk dari Pak Hid dan Ibu Hid, tidak ada lagi. No one came to house now. Enggak ada. When you live, kalau engkau hidup, pasti orang datang. But if you're not, enggak ada yang datang. Nah, itulah manusia. Kita hanya ingat kalau ada sesuatu peristiwa yang besar. Semoga kematian Yesus, banyak orang datang ke kuburnya udah nggak ada lagi, karena dia bangkit. Ya kan? Nah, ini peristiwa besar buat kita. Dengan dia naik ke atas, sebenarnya the Holy Spirit, Roh Kudus akan datang. Itu sebabnya beda antara kita masa lalu dengan kita masa sekarang. Dia naik ke atas, rohnya akan turun, dan sekarang memang sudah ada di dalam kita. Itu sebabnya kita tidak sendiri. Kalau kita sendiri, kita kayak orang bingung. Benar. Tapi kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Jadi seandainya cuacanya bagus, mungkin saya mau coba besok pada ada, karena udah 2 tahun. Ini tahun kedua saya ngeliat dia. Karena biar bagaimana, saya berterima kasih selama ini beliau adalah pribadi yang memang sangat memperkuat kita
orang percaya atau gereja pada waktu 10 tahun dia menjadi wali kota. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ketika Pak Yopi mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus meninggal, ada yang datang ke kuburannya. Dan saya teringat, saya jadi berpikir seperti ini. Kalau orang meninggal, tinggal namanya yang kita kenang. Tetapi berbeda, orang meninggal tinggal namanya yang kita kenal dan kita telah sendiri. Saya jadi teringat ketika mama saya meninggal, tinggal kenangan, tinggal namanya yang dikenang dan ada dalam hati saya. Tetapi kalau Yesus Kristus, dia mati, dia tidak meninggalkan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya. Tetapi perbuatan kasihnya, perbuatan kuasanya itu nyata selalu. Dan meskipun dia telah mati, tetapi dia menjadi sahabat bagi kita semuanya. Dia menyatakan kuasa-kuasanya, dia menyatakan berkat-berkatnya, kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau orang-orang terdekat kita meninggal, tinggal sebuah kenangan yang boleh kita kenang, yang boleh kita ingat. Itulah kita bersyukur kepada Allah kita, Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada dalam kehidupan kita, menjadi sahabat kita, menjadi Bapa kita, dan menjadi apapun itu yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saat ini kita mau merayakan kenaikan Yesus Kristus, kita mau menaikkan pujian. Tiba saatnya kita berkumpul di sini. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau rayakan keselamatan dari Allah. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara kami nyatakan Tuhan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Yang bersyukur kepada Allah, mari kita mengatakan, kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Kami berdiri Tuhan, berdiri di hadapan tataan domba, satu suara kami mau nyatakan di hadapan-Mu, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya.
Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau nyatakan kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, ku kan berdiri di tengah badai. Lewati setiap perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini, kita yakin dan percaya ketika Yesus Kristus naik ke sorga, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu mari kita mau angkat pujian ini dengan teguh, dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita akan berdiri di tengah badai, kita akan berdiri dan menjalani kehidupan kita apapun itu. Kita mau berserah dan terus berserah kepada Tuhan, sebab Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sepanjang hidup.
kita kepada Tuhan, kita katakan diri di tengah badai. Kepada hambanya saya persilakan. Korban yang kau berikan sampai kapan? Bukan bertahan karena Yesus Selalu menolong. Yesus sekali lagi katakan, karena Yesus selalu menopang. Selalu menopang. Benar Bapa, hidup kami kan merupakan kasih karunia-Mu. Kami bisa berada di tempat ini beribadah bersama-sama. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Bisa menyanyi nyanyian yang indah. Bahkan puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah semuanya hanya menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Segala sesuatu tata ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini pun. Oh, di mana dua tiga, di situ Allah hadir dan Engkau hadir berperkara dalam ibadah kami. Dan Tuhan, jemaat-Mu yang datang letih, lesu dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Sang Juru Selamat. Dan hari ini kami juga akan beribadah terkait dengan kenaikan Kristus. Hamba-Mu yang akan berbicara. Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu. Jemaat-Mu yang mendengar dan rekan-rekan hamba Tuhan yang mendengar, Engkau juga yang urapi kami semua. Dengan hikmat dan otoritas kuasa-Mu Tuhan. Sehingga pada saat kami membaca kebenaran firman-Mu, kami sama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan pagari mulut bibir hamba-Mu ini. Sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang boleh dikumandangkan dan disampaikan. Hanya berita Injil-Mu yang boleh keluar dari mulut bibir ini. Sehingga setiap hamba yang ucapkan, nama-Mu juga yang dikenal dan dipermuliakan. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Ini sukacita, bagian tanya sukacita kayak belum makan ini. Kalau kita orang Indonesia Timur itu biasanya amin itu keras. Ada sukacita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita sudah tidak berjumpa sudah sebulan lebih. Ya, karena kondisi kesehatan saya yang sedikit terganggu sampai saya muncul pun sudah breokan ya. Nggak apa-apalah, setidak-tidaknya Bapak ada generasi penerus breokannya. Ya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini hari ini bagi saya ada hal yang menarik. Mengapa? Ya biasanya saya buat PowerPoint dan sebagainya. Tapi karena kondisi saya nggak sempat buat PowerPoint. Ya, tetapi kita berkaitan dengan kenaikan Kristus. Banyak orang ketika orang berbicara tentang kenaikan Kristus, orang kutip dari kitab Yohanes. Ya, orang kutip dari Kisah Para Rasul pasal 1. Ya, orang kutip dari Lukas 24 ya, ayat 50 sampai seterusnya 53 ya. Tapi kali ini saya nggak berbicara dalam hal itu. Dan saya tidak ambil dari hal itu. Tapi kali ini saya mau sama-sama Bapak Ibu dengan saya buka Efesus pasal 4 ya. Efesus pasal 4. Sudah, kita langsung saja ya, loncat ke ayat yang ke 7, 8, ya, sampai ayat yang ke 10 saya batasi. Ya. Nanti ada waktu sebenarnya ini bisa dikotbahkan lagi satu poin khotbah tersendiri sebenarnya. Karena saya fokusnya di ayat 8. Sudah Bapak Ibu? Ya, Efesus pasal 4 coba kita lihat baik-baik di situ. Kesatuan jemaat dan kasih ya, dan karunia yang berbeda-beda. Tapi yang menariknya di situ di ayat 6 dia berkata, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semuanya dan oleh semuanya dan di dalam semuanya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan
kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, dan untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan terima kasih. Ya. Masih ada bacaan selanjutnya, ya, berkaitan dengan penginjil, pengajar, pengembala, nabi dan sebagainya, jawatan dalam gereja. Tetapi di sini bagi saya itu menarik sekali karena berkaitan dengan konteks ini, sebenarnya berkaitan dengan bukan hanya berkaitan dengan ajaran sesat saja, tapi juga dia menekankan bagaimana kesatuan jemaat dan anugerah atau kasih karunia yang diberikan kepada mereka. Tetapi saya lihat di ayat 8, tak kala ia naik ke tempat, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberi pemberian kepada manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya teringat ya, ketika saya masih kecil, ya, kami di Indonesia Timur itu, di Marasi itu ya, ada hal yang menarik bagi saya adalah ketika bapak saya tiap kali dia pergi ke ladang, dia karena saya anak bungsu dan mama saya meninggal itu waktu itu saya umur 3 bulan, sehingga tidak ada pilihan lain, saya itu selalu dibawa oleh bapak saya sampai saya sebelum sekolah. Nah, tetapi dia tiap kali karena saya sudah mulai besar dan saya sudah bisa dititipkan kepada kakak-kakak sepupu saya. Jadi dia tidak selalu membawa saya. Tetapi suatu saat saya berkata begini kepada bapak saya, ketika itu saya ingat mungkin saya kelas umur 6 tahun. Saya berkata kepada bapak saya begini, mengapa saya selalu tidak ikut dengan bapak? Mengapa saya selalu disuruh menunggu di sini? Dia berkata, tempat yang saya tuju itu tidak ada tempat untuk berteduh. Tempat yang saya tuju itu tidak nyaman bagi kamu ketika kamu ikut. Tempat yang saya tuju itu tempat yang dimana panas terik matahari sangat membakar kulit. Bahkan tempat yang saya tuju itu bukan tempat yang aman untuk kamu ikut dan tinggal. Karena tempat itu tidak bisa memberikan kamu tempat untuk bermain. Dan saya sebagai anak kecil yang polos, saya berpikir, oh ya sudah. Karena saya tidak mungkin memprotes perkataan bapak saya. Jadi ketika waktu saya melihat itu dan mengalami itu, saya diam saja. Tetapi setahun kemudian, setelah saya sekolah, waktu itu saya umur 7 tahun, itu menarik sekali adalah, yang menariknya adalah, ketika saya minta untuk ikut, dia berkata, boleh. Lalu saya berkata, apakah sudah bisa bermain di sana? Sudah. Lalu dia berkata, karena saya sudah membuat tempat di mana kamu bisa bermain, di mana kamu bisa tidur, di mana kamu bisa merasa aman. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika momen di mana kenaikan Kristus, banyak orang bicara tentang Kristus naik dan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan memberikan kepastian bahwa ketika orang percaya kepada Kristus, dia pasti memiliki tempat, yaitu di sorga dan kehidupan yang kekal. Dan Kristus memberikan jaminan yang luar biasa. Nah, ketika saya baca teks ini menarik. Tak kala ia naik, ia tinggal ke tempat tinggi. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan lupa bahwa di dalam buku teologi dasar Charles Spurgeon menuliskan tujuan kedatangan Kristus ke dalam muka bumi ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika dia sudah selesai menyelamatkan manusia, ketika dia sudah selesai menebus dosa manusia, ketika dia sudah selesai membebaskan manusia dari belenggu dosa, upah dosa ialah maut, ketika dia sudah memberikan pembebasan yang total kepada manusia, maka tugas dan tanggung jawab dalam kaitan penyelamatan sudah selesai. Ketika dia sudah menampakkan diri kepada 5.000 orang lebih, bahkan 40 hari ia menampakkan diri, dan hari ini kita lihat dia naik ke sorga. Dan hari ke-50 Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Tapi kita lihat baik-baik di sini bahwa tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan penyelamatan telah finish. Nah, menariknya adalah ketika ia naik ke tempat yang tinggi,
ia naik ke tempat yang tinggi. Saya ingat baik-baik bahwa betul semasa ia masih di bumi, ia betul-betul mengalami penderitaan. Saya pernah bicara tentang penderitaan di Taman Getsemani. Saya bicara tentang tetelestai, ya, sudah selesai. Saya juga sudah pernah bicara bagaimana korban yang begitu, penderitaan yang begitu berat yang ia harus tanggung di atas kayu salib. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita bicara bahwa kenaikan Kristus, itu bukan hanya momen ya kosong belaka, tapi momen yang penuh makna. Mengapa? Saya lihat baik-baik. Wow, ia naik ke tempat yang tinggi. Memang kalau kita bandingkan di dalam Filipi, kita bandingkan juga di dalam misalkan Yesaya 53 ayat 3, Lukas 22 ayat 44, Efesus 4 ayat 9, misalkan di situ dikatakan bahwa bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga akan turun. Kalau ada kenaikan, dia datang turun untuk menjemput kita. Nah, tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya tidak menekankan di situ. Yang saya mau tekankan itu adalah beberapa hal. Ya, 3 hal penting yang saya mau tekankan di situ. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tak kala ia naik. Dan dari teks ini kita belajar 3 kebenaran agung tentang kenaikan Kristus kembali ke sorga. Dari teks ini kita akan belajar. Pertama, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bayangkan seandainya dia tidak naik dan tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh kitab suci. Bisa enggak ada pencurahan Roh Kudus? Bisa enggak Roh Kudus berkarya dalam kehidupan manusia? Dia harus naik, maka Roh itu akan dicurahkan. Makanya nanti itu bagian Pentakosta lah, pencurahan Roh Kudus lah. Ya, pencurahan Roh Kudus. Tapi menarik bagi saya adalah di sini katakan bahwa ketika ia naik, itu bentuk ikrar kemenangan Kristus. Coba lihat baik-baik, kita lihat baik-baik ya. Ini sepertinya orang berpikir bukan hanya masalah kebangkitan dia menang, tapi kenaikan juga menentukan karya Kristus bagi manusia. Saya ingat baik-baik ketika saya baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Bapak Ibu lihat baik-baik di situ, kan itu ada di situ dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Disuruh ambil senjata perlengkapan senjata Allah. Saya ingat dulu Pak Saud pernah khotbah tentang ini. Tetapi kemenangan Kristus total. Nah, beberapa waktu lalu saya ke dokter, termasuk kemarin. Kami pulangnya itu sampai di rumah hampir setengah 6 ya. Setengah 6 dari jam 12. Dan dokter berkata bahwa saya mengalami serangan jantung itu sudah berulang-ulang. Bukan 1-2 kali. Entah istri saya dengar atau tidak, dia berkata, orang yang mengalami ini, itu dari orang di Indonesia bahkan dunia itu, presentasi hidupnya sedikit sekali. Jadi 3% dari berapa persen yang alami ini, rata-rata semua meninggal, cuma 3% yang hidup. Sementara saya sudah kena itu berulang-ulang. Dari hasil dia lihat semuanya. Nah, tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu, dan Mei juga tidak pernah tuliskan ketika kami berjumpa, dia nggak tulis profesi saya apa. Tapi tiap kali itu terjadi, jantung ini seperti rasanya mau berhenti berdetak. Itu seperti garis lari, garis motong di sini. Ya. Nah, ketika momen yang saya alami itu,
Saya cuma ngomong, Tuhan tolong. Itu yang pertama. Yang kedua, Engkau yang memiliki kehidupan. Nah, dan Engkau menguasai segala sesuatu. Karena Engkaulah penciptanya. Ketika saya berbicara seperti itu, saya lewati fase itu tidak mudah Bapak Ibu. Contoh hal yang paling sederhana adalah hari ini. Saya cuma tidurnya itu pas jam 6 pagi itu sampai sekarang cuma 1 jam. Cuma tidur 1 jam. Ya, dan itu memang tidak mudah. Ya. Ketika saya lewati semua fase itu, apakah saya berkata, Kristus tidak maha kuasa? No, tidak. Dia tetap maha kuasa. Mengapa? Karena apa? Di fase-fase setiap kali serangan jantung itu ada. Dan saya bisa lewati fase itu sampai hari ini. Saya berpikir cuma 1-2 kali, dia bilang ini udah lama Pak. Di depan istri saya dia berkata ini udah lama Pak. Saya berkata ini tidak mudah. Tapi bukankah kasih karunia yang Tuhan peragakan tadi di dalam Efesus pasal 4 itu nyata atas kehidupan kita orang percaya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Wow, jadi Kristus sebelum naik dia menyatakan anugerahnya kepada kita. Anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Anugerah pembebasan yang diberikan kepada kita. Dan ketika dia naik bentuk ikrar kemenangan atas maut dan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita harusnya bersyukur. Mengapa? Karena di balik semua fase hidup kita ada karya Kristus yang tidak pernah ia tinggalkan. Ia tidaklah pernah lalai. Tapi ia selalu menyatakan dalam kehidupan kita. Memang Stanley belum mengerti karena tiap kali saya bilang, aduh capek. Ya, Bapak Ibu, dia paling lincah sekarang bahasa itu. Dia datang dekat-dekat bangun tidur, dia datang dekat saya, dia bilang begini, aduh capek katanya. Ya. Aduh capek. Ada kalanya karena kan saya biasa bersandar seperti buang angin keluar begitu. Dia datang dekat-dekat saya, dia bilang, wah gitu. Ya. Dengan polos. Tapi dia nggak tahu itu penderitaan yang saya lewati itu tidak mudah. Nah, jadi ternyata bagaimana kesatuan jemaat dan kasih karunia yang berbeda-beda menjadi satu pelengkap untuk membangun tubuh Kristus dalam pemberitaan Injil. Makanya di situ ada 5 jawatan di situ ya. Ada nabi, ada rasul, ya. Ada gembala, ada pengajar. Jadi bagi saya menarik. Kristus naik, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengikrarkan kemenangan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia telah menang atas dosa. Makanya Charles Lire dalam bukunya Teologi Dasar berkata bahwa tujuan kedatangan dia adalah berkaitan dengan penebusan akan dosa manusia. Jadi jika itu sudah dibereskan dan itu sudah dilakukan, bagaimana dia mengalahkan kuasa jahat, iblis dan sebagainya, maka dia akan mengikrarkan kemenangannya dia. Sehingga betul Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu lihat baik-baik di dalam Roma pasal 11, hei maut di mana sengatmu? Hebat sekali itu ya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang pertama, kemenangan Kristus terlihat dengan jelas dari kenaikannya di sorga. Saya kasih contoh hal yang sederhana. Beberapa waktu lalu, teman-teman saya dari Sekolah Kristen Kalam Kudus telepon saya. Karena saya di sekolah itu suka bercanda. Jadi di ruang guru semua itu, di guru-guru itu lagi tegang semua. Ya, saya datang, saya ajak satu-satu bercanda. Ada kalanya, balik kursi dulu saya bilang. Jadi kita duduk berhadapan, di ruang guru itu saya ajak mereka bercanda. Padahal mereka lagi stres. Mengapa stres? Karena mereka harus siapkan kelas online, siapkan materi online, buat video online, ya, buat apa? Pokoknya semuanya online. Mereka stres.
Ya. Lalu saya datang kepada mereka, saya berkata begini, apa yang kau pikirkan sehingga hidup itu begitu berat? Dia bilang, apa-apa. Kami lagi memikirkan nasib anak-anak ini. Saya bilang, nasib dipikirkan. Saya bilang, gak usah dipikirkan. Ya saya bilang, gak usah dipikirkan itu. Rancangan Tuhan itu sudah masa depan juga ada. Saya bilang, Bapak katanya. Tapi yang perlu dipikirkan adalah, jangan stres melewati fase ini, saya bilang. Dia bilang, Bapak ngomong, tapi Bapak juga hampir mirip dengan kami, saya bilang. Saya bilang, iya, tapi kan saya nggak mungkin berkata, mari kita stres sama-sama, bukan? Ya. Kemudian kami ngobrol hal-hal yang umum. Dan ada hal yang menarik adalah mereka berkata begini. Ketika saya tidak masuk, mereka telepon ke Mei dan telepon ke saya, mereka berkata begini. Pak, apapun yang terjadi, jangan pernah putus asa. Karena saya selalu berkata, tetap semangat. Sekarang mereka bikin bahasa itu. Jangan pernah putus asa. Nah, mengapa kita tidak boleh putus asa? Kita bersyukur Bapak Ibu. Mengapa? Karena Kristus dan karya kemenangannya bagi kita sudah finish. Ia naik bentuk ikrar iman yang betul-betul luar biasa. Supaya kita tetap memiliki konsep yang utuh. Satu Tuhan, satu iman. Satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua Allah yang di atas semuanya, oleh semua, di dalam semua. Pencipta. Itu di Efesus 4 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah konsep yang benar agar orang lain tidak tersesat dan menghadapi pengajaran sesat ini juga perlu sekali. Tetapi Kristus naik dan menunjukkan kemenangan yang luar biasa bagi kita. Saya lihat hal yang kedua. Perhatikan baik-baik, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan. Kata tawanan kita. Di situ dikatakan dengan jelas di situ. Jangan lupa Bapak Ibu, coba saya minta satu orang jika berkenan, mohon baca Efesus 2 ayat 2 sampai ayat 3. Karena kan tadi itu peperangan itu konteks dekat, konteks jauhnya saya perhatikan, saya nggak mau lari terlalu jauh. Bisa saja saya bawa banyak ayat ya, tapi saya nggak mau lari jauh. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Iya. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dahulu kamu sudah mati. Ya. Kenaikan Kristus mengalahkan semua musuh-musuh kita. Termasuk tadi di Efesus pasal 6. Bahkan pasal 2 berkaitan dengan masalah dosa. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa di pasal 2 itu di ayat 11 dan seterusnya dipersatukan dalam Kristus. Dalam teks bahasa Indonesia. Nah ini menarik sekali. Mengapa? Karena kita lihat baik-baik ternyata Kristus naik. Tetapi ia tidak pernah meninggalkan kita. Malahan ia memberikan kemenangan kepada kita. Saya ingat baik-baik. Di dalam Efesus itu. Kita tidak menjadi tawanan-tawanan karena upah dosa ialah maut. Tidak. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Menjadi tawanan itu tidak enak. Kita contohkan saja, jangan jauh lah. Ketika bangsa Israel di Mesir, mereka menjadi budak. Mereka punya hak hidup? Tidak ada. Budak itu berbuat salah, dia kapan saja bisa dibunuh. Dia dijual, dia tidak punya hak hidup.
Dia tidak punya hak kebebasan untuk mengekspresikan sesuatu. Dia telah budak itu salah satu yang paling fatal adalah kehilangan haknya. Bukan hanya kan diperlakukan secara tidak manusiawi ya, tapi kehilangan haknya. Nah, kalau Kristus sendiri telah mengembalikan semuanya itu, ia naik ke tempat tinggi dan ia membawa tawanan-tawanan. Ini menunjukkan apa? Kemenangan. Tapi juga memberikan pembebasan kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ada satu lagu, ya. Dan ini terjemahan dari nyanyian pujian nomor 330. Lagunya itu refnya secara singkat, beberapa kosakatanya berkata begini. Dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap ke padang terang, syukurlah ku diangkatnya. Tetapi jangan lupa bahwa murid-murid telah melihat dia naik. Tapi juga dia akan datang. Dan kita juga pasti akan diangkat olehnya kan? Kalau dia sendiri telah mengalahkan semua musuh, dan kita sendiri pasti diangkat olehnya. Kita percaya loh, bahwa kita ketika kita ada dalam Kristus, bukan saja menjadi ciptaan yang baru, tetapi kita punya kepastian keselamatan di dalam Dia. Kita punya kepastian kehidupan kekal di dalam Dia. Dan kehidupan kekal itu tidak bisa diperjualbelikan. Tapi bagaimana kesediaan kita meresponi menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kenaikan Kristus telah mengalahkan semua musuh. Nah persoalannya adalah, masihkah kita mau dibelenggu oleh dosa? Masihkah kita mau dikuasai oleh keinginan hawa nafsu? Masihkah kita mau dikuasai oleh roh-roh jahat atau penguasa-penguasa? Masihkah kita mau terkecoh dengan hal-hal dunia ini? Tapi yang jelasnya, bahwa kalau Kristus berkarya dalam kehidupan kita, Ia pasti akan bekerja secara tuntas. Jadi, izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Kalau bahasa Pak Yopi itu seringkali Pak Yopi berkata, izinkan Tuhan berproses dalam hidupmu. Itu mahasiswa STAKBP, tiap kali kalau mereka doa malam, kalimat Bapa itu salah satu yang mereka sering kutip. Kata Pak Yopi, nah bukankah Tuhan sudah selesai berproses dalam hidup kita? Dan Dia sudah naik. Bahkan Dia telah mengalahkan musuh-musuh. Nah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan diri kita sendiri? Oh itu kan Kristus, saya kan bukan Kristus. No, kita ketika menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan, kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Tapi juga roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kalau Kristus telah mengalahkan musuh-musuh, apakah kita mau bersedia menaklukkan diri kita di bawah kaki Kristus dan mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh kuasa jahat atau kembali pada dosa? Ya. Coba kita minta Indri tolong baca 2 Timotius pasal 2 ayat 26. 2 Timotius pasal 2 ayat 26. Mengikat mereka pada kehendaknya. Tadi apa? Kenaikan Kristus membawa tawanan-tawanan kan? Musuh-musuh kan? Membebaskan kita enggak? Membebaskan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi ini luar biasa. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Memang suara saya biasanya lantang.
Karena apa saya pendek, jadi saya bicaranya perlahan. Kalau terlalu cepat nanti jadi batuk. Ya, tidak seperti biasa saya berkhotbah. Ya. Tetapi saya mau katakan di sini adalah, oh betul, Dia telah memberikan pembebasan kepada kita. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Ia naik ke tempat yang tinggi, kerajaan sorga, kembali ke tempat asalnya, karena dia berasal dari sana. Saya sudah pernah katakan, kalau ia naik ke tempat tinggi berasal dari sana, jangan selalu identikan seperti Allah itu melahirkan. Karena saya pernah ditanya begitu. Ya, dan saya juga pernah kasih tahu, bicara di sini juga berkaitan dengan hal itu. Ketika kita pergi ke Amerika Serikat, mereka berkata anak Indonesia. Apakah negara Indonesia melahirkan seorang anak? Tidak. Anak Indonesia menyatakan tempat asalnya dia berada. Anak Allah menyatakan tempat ia berada. Jadi ketika ia naik kembali ke tempat ia berada, bukan hanya ikrar kemenangan, dia duduk di sebelah kanan sebagai raja dan penguasa dan akan datang kembali. Tapi juga membentuk suatu frame teologi bahwa ia telah menang atas dosa dan menyelamatkan kita. Nah, menarik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hal yang menarik lagi adalah di bagian perkataan berikutnya yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah di sini dikatakan ia memberikan pemberian kepada manusia. Ya. Lihat baik-baik di situ. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Kenaikan Kristus menyediakan pemberian bagi kita. Nah, menarik sekali begini. Saya lihat baik-baik di waktu bapak saya masih hidup dengan kami harus hidup tanpa bapak dan mama menjadi yatim piatu itu ternyata tidak mudah. Mengapa saya katakan? Karena ternyata konflik orang Indonesia Timur masalah tanah itu jelek. Konflik masalah Indonesia Timur masalah tanah itu jelek. Ketika bapak saya masih hidup, saya pernah cerita singkat. Ada batas-batas tanah dan ukuran-ukurannya. Tapi persoalan yang paling berat adalah ketika bapak saya meninggal dan sudah 21 tahun dia meninggal. Kakak laki-laki saya yang sebenarnya di dalam warisan kami keluarga, laki-laki lebih berhak. Karena perempuan itu menikah dan ikut suaminya karena marga. Namun ada hal yang menariknya adalah ya, batas tanah itu mulai digeser. Bahkan bukan hanya digeser saja. Ada yang menjual tanah kami. Nah, coba dia jual tanah itu, ya kita ngitungnya dia jual 600 ribu itu tanahnya cuman sepotong. Ini bisa sampai 5 hektar Bapak Ibu. Dijual hanya cuman 600 ribu. Itu kan kurang ajar. Ya. Nah, tetapi bapak saya sudah berpesan. Bapak saya sebelum meninggal, karena dia meninggal di tangan saya waktu itu. Ya. Dan dia berpesan, kalian kakak adik, dia itu mungkin Kopo Square ini lebih gede sedikit lah. Tapi dia berkata kepada kami berempat waktu itu, usahakan buat rumah di atas tanah ini. Karena rumah itu ada merupakan lintasan jalan raya. Jadi depan dia siapkan tanah itu untuk kami buat rumah di situ. Tapi cilakanya kenapa? Karena sepupu saya sendiri yang dia kena longsor, ya, dan dia ngomong ke saya beri kesempatan, dia berkata begini, boleh nggak kami buat rumah di situ sementara untuk tinggal? Tetapi ketika saya berkata boleh, dengan sebatas rumahnya itu tidak boleh tembok, ternyata apa yang dia lakukan? Dia buat tembok. Dia buat tembok.
Lalu kemudian dia mengklaim. Nah, persoalannya itu kakak perempuan saya nggak bisa bicara apa-apa. Kakak laki-laki saya juga dia nikah di satu pulau lagi. Jadi ternyata ada kala pemberian yang baik dari orang tua kita bagi kita itu sangat penting untuk dijaga. Tetapi saya juga berpikir bahwa jika pemberian itu hanya menjadi konflik keluarga, ngapain kita harus ribut? Ya. Saya sampai diminta pulang untuk bukan mengurus masalah keluarga berkaitan dengan kakak saya yang harus ada nikah adat. Tetapi juga saya diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi saya punya beban di Bandung, tapi juga punya beban di sana yang cukup berat. Tapi tidak mudah. Tapi ketika saya membaca ini, wow, alangkah luar biasanya. Mengapa? Karena Kristus memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada manusia. Ya. Memberikan pemberian-pemberian. Anugerah yang luar biasa kepada manusia. Yang saya butuhkan itu anugerahnya. Yang kita butuhkan itu anugerahnya. Kasih karunia-Nya. Harta bisa dicari, tapi ujung-ujungnya akan habis. Kita tidak akan bawa harta. Tapi kasih persaudaraan, itu juga bisa rusak kalau gara-gara harta. Tapi bagaimana menjaga ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Dan akhirnya saya berkata, biarkan saja nanti saya pulang baru saya urus. Padahal saya anak bungsu. Harusnya kakak-kakak saya berperan, tapi karena mereka lebih banyak diem dan tidak pandai berbicara, ya sudah tidak ada pilihan lain. Karena ketika kakak saya menikah pun bapak saya sudah tua. Saya diangkat untuk menjadi juru bicara keluarga. Saya berkata kepada kakak ipar, ini kakak perempuan saya itu sudah seperti ibu saya. Saya tidak akan meminta mahar atau menjual dia seperti binatang. Kamu gak usah jual, silahkan nikah. Tapi ketika kamu tampar pipinya, saya datang potong leher kamu. Waktu itu saya belum bertobat ya. Mengapa? Karena saya coba melindungi dia. Bentuk kasih sayang saya, memberikan yang terbaik kepada kakak saya. Nah Bapak Ibu, saya manusia biasa. Tapi jauh daripada itu, Allah luar biasa. Allah lebih dahsyat. Allah lebih besar dan perkasa. Mengapa saya katakan demikian? Kristus naik menyerahkan pemberian bagi kita. Dan pemberian yang diberikan oleh Kristus itu menjadi satu ketuhan bagi kesatuan jemaat. Itu menjadi satu ketuhan untuk pemberitaan Injil. Komplementer. Karena ada nabi, ada rasul, ada pengajar, ada gembala dan sebagainya. Tapi itu menjadi satu tubuh untuk menjadi kekuatan pemberitaan Injil. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apapun pemberian manusia pasti ada dampak dan batasnya. Kalau pemberian Allah, wow, itu tidak terhingga. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang saya sengaja ceritakan kisah itu. Dan memang kisah itu sampai hari ini belum selesai. Bahkan 2 hari lalu ya. 2 hari lalu saya masih sakit pun. Ya, kakak perempuan saya telepon. Pulang dulu supaya bereskan ini. Bahasanya bahasa rindu. Tapi kenyataannya adalah masalah adat. Bahasanya bahasa rindu. Hans paling tahu itu, orang Kupang itu kan biasa begitu. Ya. Bahasanya bahasa rindu. Tapi masalah yang tumpukan ke pundak saya itu tidak mudah. Ya. Dan saya bersyukur. Karena Bapak titip pesan, bilang ke Alex, jangan terlalu stres, jangan terlalu berpikiran. Dan mulai dari situ, saya buang semua hal yang tidak penting, saya tidak mau pikirkan. Termasuk masalah urusan kampus pun semalaman saya berkata, kalau bisa ada orang handle saja dulu. Saya lepas semuanya. Ya. Nah, pemberian yang baik. Kalau di dalam Yohanes, salah satu pemberiannya itu adalah mengutus Roh Kudus untuk menginsafkan manusia akan dosa. Dalam Yohanes juga pemberian yang baik yang bisa kita lihat apa? Memberikan atau menyediakan tempat bagi kita. Bukankah itu pemberian yang baik juga? Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi saya, kalau kita lihat baik-baik,
Ini luar biasa. Luar biasa mengapa? Dia di sini dikatakan dan telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saya nggak mau pemberian yang baik itu saya selalu lari ke konteks yang lain. No, tidak. Saya kembali ke sini. Ya. Jadi ini hebat sekali saya lihat baik-baiknya. Hebat sekali ini. Dengan demikian itu kan ada kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedosaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus di ayat yang ke-13 dan seterusnya. Supaya tidak diombang-ambingkan. Makanya gereja yang bertumbuh adalah gereja yang betul-betul bisa menempatkan pengajaran yang sehat dan benar. Bukan hanya pemberitaan Injil saja. Karena ada orang yang memberitakan Injil, tapi ujung-ujungnya ngaur. Ujung-ujung ngaur. Bapak Ibu, saya pernah protes. Dan saya pernah berdebat dengan orang. Memang tidak ada pilihan lain, saya nggak mau beranjak. Memang kesalahan saya yang paling fatal itu adalah ketika Zakir Naik datang di Indonesia. Dia khotbah dia jadi khotib di gedung sebelah di UPI. Saya juga jadi khotib di gedung sebelah UPI. Kami sama-sama di dalam gedung itu. Cuman karena ketidaksadaran saya dan saya buru-buru pulang, maka saya tidak jumpa dia. Tetapi bagi saya yang penting adalah bagaimana kita memaknai kenaikan Kristus. Bukan hanya sekedar bebas dari dosa. Tetapi kita mengenai bahwa ia memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita untuk memberitakan Injil di dunia ini. Mengapa saya katakan? Karena baca baik-baik konteksnya terus nanti sampai terus. Berkaitan dengan tidak diombang-ambingkan di ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi tujuan pemberian itu ada. Nah, jadi setiap kali kita kalau bicara tentang kenaikan Kristus, ya bagi saya masih simpel Bapak Ibu. Ya, bagi saya simpel. Kemenangan Kristus terlihat dari kenaikannya. Karena tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan penebusan dan penyelamatan sudah beres. Sampai penampakan diri. Tapi yang kedua, dia telah mengalahkan musuh-musuh kita. Itu kan ada jelas sekali. Ya. Ia membawa tawanan-tawanan. Tapi yang ketiga dikatakan ia memberikan pemberian kepada manusia. Ia telah memberikan kehidupan kekal kepada kita. Ia telah menyediakan tempat bagi kita. Ia telah memberikan kepada kita kepastian keselamatan. Dan bahkan memberikan kasih karunia kepada kita. Untuk apa? Bertanggung jawab atas apa yang ia ingin dan ia mau kita lakukan seturut kehendaknya. Bapak Ibu bisa nanti baca di Yohanes, ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 11, di Yohanes 16 ayat 17, atau 1 Yohanes 1 ayat 7, dan masih banyak ayat lagi. Ya, berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus, berkaitan dengan dia menyediakan tempat, berkaitan dengan kedatangannya kembali nanti kedua kali. Tapi jangan lupa, bukan berarti kata membawa tawanan sudah beres. Karena kan masih ada Armageddon dalam Wahyu 6 sampai pasal 6 sampai pasal 20.
akhir zaman. Saya tidak bicara itu di sini, nanti kita terlalu jauh. Tapi pemberian bagi kita. Nah, pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu lah. Pertanyaannya simple. Pertanyaan simple karena sudah kita memaknai kenaikan Kristus itu dengan tepat. Apakah sudah kita memaknai kenaikan Kristus itu dengan tepat? Ya. Kita pasti berkata, ya kita telah mengalami kemenangan. Kita telah mengasihi karunia karena Kristus telah mengalahkan musuh-musuh kita. Tapi yang ketiga, bagaimana dengan pemberian Kristus bagi kita? Dan bagaimana tanggung jawab kita kepada Dia yang memberikan pemberian itu? Ya, saya harap Bapak Ibu bisa memikirkan hal tersebut. Tapi saya tutup dengan satu kisah. Jadi 2 hari lalu yang tadi saya katakan itu, kakak saya telepon. Kali ini dua-duanya telepon ya. Kedua-dua perempuan itu telepon karena setelah ibu meninggal, satu 5 tahun, satu 7 tahun. Jadi mereka dua yang membesarkan saya. Ya, membantu bapak saya karena sampai bapak saya meninggal pun dia tidak pernah menikah lagi. Mereka dua telepon berkata begini, apa yang bisa kami lakukan untuk menolongmu? Pakai bahasa daerah. Apakah bisa kami pergi ke sana? Saya bilang COVID nggak boleh datang. Saya bilang ada aturan pemerintah. Saya bilang kalian datang pun buat orang lebih repot lagi. Ya. Lalu dia berkata, kalau kami dua nggak bisa datang, kami utus kakakmu laki-laki yang datang. Siapapun yang datang nggak bisa, saya bilang. Ya. Lalu dia bilang, masa adik kami sakit, kami pengen rawat, pengen ini, tapi tidak bisa kami lakukan. Kami pengen memberi bantuan, bla 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 bla, tapi tidak kami bisa lakukan. Saya bilang tenang, biarkan saja Tuhan yang berproses lewati semua ini dengan saya dan dengan Mei. Karena Mei juga berkata, tenang saya akan rawat. Tapi kan persoalannya adalah tidak mudah. Dia tidurnya tidak benar. Nah, mereka ingin memberikan sesuatu. Saya bentuk kasih sayang kepada mereka kepada saya. Tapi saya berpikir bahwa apa mereka lakukan itu ada batasnya. Tapi kalau Kristus naik dan menyediakan pemberian-pemberian yang baik bagi kita, itu tidak ada batasnya Bapak Ibu. Itu yang saya ingin katakan di situ. Dan pemberian Kristus tidak pernah sama dengan pemberian manusia. Pemberian Kristus tidak pernah sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Maka, ayo keep strong, tetap kuat. Karena apa? Ada Kristus yang berkarya. Ketika dia naik, dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tapi ia tetap menunjukkan kasihnya kepada kita. Memberikan pemberian-pemberian yang terbaik bagi kita. Amin. Maka izinkan dia berproses dalam hidup. Sekali lagi, izinkan dia berproses dalam hidup. Ya. Mari kita berdoa. Di musik maju ke depan. Kukan berdiri di tengah badai. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Sebesar apapun badai itu, Kristus telah mengalahkan badai itu. Kalau dia naik, ibarat kemenangan telah terjadi. Karyanya nyata atas hidup kita. Tempat di sorga sudah menjadi milik kita ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diri di tengah badai
Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup kita. Angkat dari refnya, katakan sama-sama, haleluya, praise the Lord. Yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi katakan dari refnya tanpa musik, dengan setengah suara. Berdiri di tengah badai, yes, dengan kekuatan yang Kau berikan, amin, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus selalu menopang. Katakan, ku kan berdiri badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Katakan karena Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur karena ketika Engkau naik, bukan saja Engkau mengikrarkan kemenangan berkaitan dengan penyelamatan umat manusia sudah selesai, tapi juga karya-Mu terus Engkau peragakan melalui pemberian Roh Kudus untuk menginsafkan dunia akan dosa dan menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Pemberian-pemberian-Mu sungguh indah dan tidak terucapkan. Kasih karunia Engkau nyatakan bagi kami, bagi tubuh Kristus untuk saling melengkapi dalam pemberitaan Injil. Tapi juga kami bersyukur Tuhan, karena melalui karya-Mu begitu luar biasa, kami memaknai kenaikan-Mu secara tepat, sehingga hidup kami betul-betul harus berdampak dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Dan buktinya Engkau terus menopang kami dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam mengiring dan melengkau dan melayani Engkau, dan juga di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan panggilan dan profesi kami masing-masing. Tapi kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Itu merupakan kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan sampai kapanpun Tuhan, kami mau tetap berdiri. Kami mau tetap berserah kepadamu. Kami tetap mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu.
biarlah kenaikan Kristus telah menjadi nyata dalam kehidupan kami, bahwa Injil harus diberitakan. Pertumbuhan iman di dalam gereja, pembinaan iman, dan segala pelayanan dilakukan, biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu semata-mata. Hamba tidak tahu jemaat-Mu yang saat ini hadir, yang datang letih, lesu, dan berbeban berat. Kiranya biarlah semuanya boleh memperoleh kelegaan daripada-Mu. Karena kami percaya bahwa ketika Engkau yang berperkara dan berkarya, maka pemberian-Mu kepada manusia itulah yang terbaik bagi kami. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus Engkau berperkara dalam kehidupan kami. Pimpin, tuntun kami ke seluruh kebenaran, dan ajarlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Alex yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur, tetapi sebelumnya dengan kasih nanti Ibu Ros yang buka kita dalam doa persembahan. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada yang bertugas, dipersilakan dan kita angkat pujian lebih dari pemenang. Kepada yang bertugas untuk menyampaikan warta, saya persilakan. Salam Bapak Ibu. Ya, minal din alfa izin. Hari ini. Ya, kita bersyukur untuk ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Saya tadi lihat Pak Alek datang, aduh ini kok pucat nih gitu ya. Tapi Pak Alek paksakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Alek. Ya, kita doakan terus Pak Alek ya supaya lebih banyak menyediakan waktu istirahat. Ya, mungkin cukup sibuk. Tadi kita sudah mendengar firman bahwa ya
urusan dosa itu sudah beres, diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu dia membawa tawan-tawanan dan memberikan pemberian yang baik untuk membangun tubuh Kristus, dan berhubungan dengan itu juga tentu pekabaran Injil. Nah, jadi apapun yang yang baik yang diberikan Tuhan bagi kita, ya tujuannya adalah untuk memberitakan Injil, ya untuk melayani. Tadi ada rasul, pengajar-pengajar dan sebagainya, gembala-gembala, itulah pemberian-pemberian itu. Jadi satu dengan yang lain kita semua saling melengkapi, saling mengisi sebagai anggota tubuh Kristus. Dia semua memiliki perannya masing-masing. Dan kita bersyukur bahwa di gereja ini hampir ya semua kita berperan, tidak ada yang tidak. Ya semua mengambil bagian. Unik ya, kita sedikit tapi semua kita mengambil bagian. Ya puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan terima kasih juga buat yang lain. Ya Indri juga semua yang sudah bertugas, buat Tio yang selalu setia. Kita lihat warta berikut. Total persembahan kita minggu lalu 1.750.000. Ya kita silakan lanjutkan. Yang berulang tahun ya pada 1 Mei sudah lewat, tanggal 12 Pak Milo, tanggal 12 udah lewat ya, hari ini tanggal berapa? Kemarin ya, waduh lupa ya, Pak Milo ya, nanti kita ucapkan lah. Tanggal 16 Pak Saud ya, selamat ulang tahun. Masih ada yang lain, ada tanggal 10 juga ya, Kale ya, Kale tanggal 10. Pada tanggal 16 Ibu Rindu Tasowit, pada tanggal 25 Ibu Mei. Jadi 6 orang yang berulang tahun bulan Mei. Selamat ulang tahun buat semua. Ulang tahun pernikahan Pak Hadi dan Pak Lani tanggal 5 Mei sudah lewat. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan lagi. Yang bertugas minggu depan, Bapak Ibu bisa perhatikan itu. Saya kira semua hadir ya. Semua hadir, jadi sudah bisa nanti mempersiapkan diri. Lanjutkan. Nah, khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM ya, setiap minggu pagi sudah berubah jamnya jadi pukul 9 pagi. Ya Tuhan memberkati, kita doakan supaya ini juga bisa menjangkau banyak orang. Lanjut. Yang bertugas, ya Bapak Ibu bisa perhatikan, pokok doa ya, bukan bertugas. Bangsa dan negara, gereja, jemaat, kesehatan, pelayanan. Ya, kayak Bapak Ibu ada topik doa lain? Tidak ada? Ya tolong doakan terus Gina. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini, apakah sudah bertemu dengan keluarga besar atau tidak. Tapi Bapak Ibu mohon didoakan ya, karena dia selalu kontak saya, tolong doakan Pak, karena besok akan bertemu dengan seluruh keluarga besar katanya. Ya kita doakan terus ya Bapak Ibu di rumah, doakanlah bagaimana supaya anak ini tetap bangkit di dalam Tuhan, karena masih muda, umurnya masih 19. Jadi kita harus dukung terus, topang terus di dalam doa. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kali ini kami kembali bisa beribadah untuk mengingat kenaikan Tuhan ke surga. Kami berterima kasih karena Engkau bukan hanya mati untuk membereskan masalah dosa kami, tetapi juga Engkau menyediakan tempat bagi kami dan Engkau akan datang kembali. Namun kami masih ada di muka bumi ini, maka Engkau memberikan pemberian-pemberian yang baik bagi kami, agar setiap kami melalui pemberian-pemberian baik ini berguna bagi membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, baik di dalam lokal gereja ini, demikian juga untuk memikirkan jiwa-jiwa lain yang belum mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Alek yang Tuhan sudah utus menyampaikan firman Tuhan untuk kami bisa dengar dan kami hayati dalam kehidupan kami. Walaupun dalam kondisi fisik yang lemah, tetapi hamba-Mu ini tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk apa yang Dia perbuat dan untuk apa yang Kau kerjakan melalui dan di dalam dirinya.
Kami berdoa kepadamu Tuhan, supaya Engkau menolong Pak Alek atas semua pergumulan yang dia hadapi, baik itu di kampus, di sekolah, dan juga urusan lain termasuk urusan keluarga yang ada di Kupang. Tuhan, Engkaulah yang mengambil alih semua hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Pak Alek. Engkau bekerja dengan caramu yang tidak dapat dibatasi oleh manusia. Kami berdoa supaya Tuhan pulihkan Pak Alek dari sakit yang dia sedang hadapi. Kami sudah mendengar kesaksian tadi bahwa dia ada masalah dengan jantung. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Engkau terus yang menolong Pak Alek. Kuatkan dia, dan biarlah kami berharap kepadamu supaya terjadi pemulihan. Tidak sukar bagi untuk melakukan mujizat atas diri beliau, hamba-Mu ini. Kami berdoa supaya menolong Pak Alek agar bisa tidur dengan tenang, nyenyak, cukup, sehingga hal itu akan menolong juga tubuhnya bisa semakin rileks dan jantungnya juga bisa semakin rileks. Tolong Ibu kuatkan topang dia selalu. Kami bersyukur untuk kesetiaannya untuk mendampingi. Berikan hikmat kesabaran kepadanya. Kami bersyukur Tuhan, biar Engkau berkati juga Tio, Engkau juga berkati Stanley. Tolonglah Tuhan, supaya mereka ini juga bisa bertumbuh di dalam kasih Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu untuk semua saudara-saudara kami yang lain melayani kami bersyukur. Berkatilah semua. Berkatilah gereja ini Tuhan, supaya gereja ini menjadi gereja yang terus-menerus teguh di dalam Injil, menjadi gereja yang terus-menerus misioner, yang memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah kami semuanya bangkit bersama-sama, memberikan dukungan satu dengan yang lain, sehingga bangsa kami Tuhan bisa dijangkau dengan lebih cepat, karena kami rindu keselamatan itu sampai di seluruh bangsa ini, bahkan di suku-suku bangsa yang tersulit sekalipun, bahkan terhadap orang-orang yang sangat fanatik sekalipun. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau menjamah dan melawat mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu di momen Idul Fitri ini, di mana mereka sedang bergembira. Tapi biarlah Engkau melawat mereka juga. Kami rindu mereka juga mengenal keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya jalan masuk ke dalam keselamatan kekal di surga. Kami berdoa Bapa, mau berkati bangsa kami. Tolonglah bangsa ini, karena banyak sekali pergumulan bangsa kami. Masalah di Papua, masalah COVID, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah toleransi, masalah korupsi, narkoba, dan begitu banyak persoalan di tengah-tengah bangsa ini. Kami mohon Tuhan supaya masalah-masalah ini bisa diselesaikan. Kami berdoa supaya orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan, agar mereka betul-betul bisa menjadi contoh, tidak ikut-ikutan dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum dan merugikan bangsa ini, karena semua itu akan menyengsarakan masyarakat banyak. Kami berdoa juga supaya Kau berkati Presiden, berikan dia kekuatan, hikmat, dan wibawa. Lindungi, jagai dia dan seluruh anggota keluarganya. Wakil Presiden, pemimpin kami sampai terendah RT, Tuhan berkati. Kami rindu supaya seluruh pemimpin kami seirama untuk mengurus bangsa ini. Walaupun mungkin mereka berbeda pandangan politik, berbeda cita-cita, tetapi kiranya kami berdoa kepadamu supaya semua mau mengikuti instruksi yang ditetapkan, agar sungguh-sungguh pembangunan bangsa ini bisa berjalan dengan baik. Juga kami berharap kedisiplinan masyarakat, karena begitu banyak masyarakat yang terus-menerus melanggar protokol kesehatan. Tolonglah ya Bapa, kami mohon supaya semua kami memiliki kesadaran yang tinggi, melakukan langkah-langkah yang tepat, agar dengan demikian masalah COVID ini bisa teratasi dengan baik. Kami bersyukur untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan kiranya menolong. Kami juga doakan supaya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan sendiri memberkati. Pak Stefanus dalam upaya usahanya, Tuhan berkati, karena tidak mudah untuk mencari beras yang bisa jumlahnya ratusan ton, tetapi Tuhan yang menolong. Engkau yang menuntun, dan juga Engkau memberikan kepadanya kehati-hatian, kewaspadaan, supaya tidak menjadi rugi oleh karena kualitas dan sebagainya. Kami juga doakan Tuhan supaya Engkau memberkati, Engkau menolong Saudara Michael. Tuhan kiranya tolong sembuhkan, pulihkanlah dia. Dan juga Tuhan untuk Ibu Lili, masalah matanya Tuhan Kau jamah, Kau berkati.
Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati Pak Yopi dan Ibu juga, kesehatan mereka Tuhan Kau tolong. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber berkat, pertolongan, perlindungan bagi mereka. Karena itu kami doakan supaya berkat-Mu atas mereka tidak pernah berhenti mengalir. Tuhan, kami doakan juga supaya pertumbuhan iman seluruh saudara-saudara kami ini bisa semakin maksimal di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati, Tuhan terus menolong bagi saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir. Kami rindu mereka juga bisa kembali terlibat, bersama-sama bersekutu dengan kami. Engkau tuntun, Kau pimpin mereka apapun pergumulan mereka. Engkau kiranya menolong, berkati pelayanan pekabaran Injil di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan, pekabaran Injil itu terus menerus dilakukan dengan semangat, dengan sukacita, dengan kerelaan untuk berkorban bagi Kristus demi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Berkati setiap upaya apapun yang dilakukan untuk memperkenalkan Engkau Tuhan, sehingga semua itu menjadi alat-alat yang efektif bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Dan juga untuk hamba-Mu ini, Kau pimpin terus menerus untuk terus melangkah, untuk maju, bukan hanya di Kuningan, tapi dimanapun, supaya hamba-Mu terus menyampaikan Injil Tuhan. Secara khusus untuk Kabupaten Kuningan Tuhan, Kau berkati. Kau terhambat untuk kembali ke sana, biarlah Tuhan sendiri yang akan tolong di hari-hari kemudian, supaya hamba-Mu terus penuh dengan semangat, sukacita, keberanian, kasih, dibakar oleh api Roh-Mu untuk tanpa henti mengabarkan Injil Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Gina. Kami tidak tahu apa yang terjadi ini terhadap dirinya. Biarlah Tuhan meneguhkan, menguatkan imannya. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa pada waktu itu tidak perlu kamu berpikir apa yang harus dikatakan dan harus bersikap apa, karena Roh Bapamu yang akan berkata-kata di dalam engkau. Kami percaya akan hal itu. Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, kami perlindungan dan kedaulatan-Mu, dan setiap mulut yang berbicara, setiap orang yang ada di bawah kendali Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita pulang, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan pemberian-pemberian yang baik daripada Kristus Yesus Tuhan kita nyata atas hidupmu, mulai dari hari ini sampai Maranatha, dan dimanapun engkau berada menjadi pemberita dan jadi saksi Kristus. Bahkan kiranya pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus nyata atas hidupmu, mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali menyambut kita di awan kekal dan hidup berdampingan dengan Dia. Amin. Mari kita mau agungkan Dia, kita mau katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Itu semuanya karena kemurahan-Mu Bapa. Dan saat ini kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami terima lewat kebenaran firman-Mu, lewat setiap pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan saat ini kami juga berdoa ketika kami berpisah di tempat ini Tuhan, untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang memberkati, yang menyertai kami sehingga kami boleh pulang dengan keadaan tidak kurang satu apapun, tetapi membawa sukacita damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Dan kami juga berdoa buat keluarga kekasih, buat Ibu Ros yang telah menyediakan jamuan kasih di depan Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati dan Engkau Allah yang sucikan, kuduskan, sehingga kami boleh masukkan ke dalam tubuh kami dengan memperoleh kesehatan, kekuatan baru yang asalnya daripada-Mu. Kami bersyukur kiranya Tuhan Engkau Allah yang mengembalikan berkat-Mu atas kehidupan keluarga kekasih Ibu Ros Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.